Pagi ini kita akan masuk dalam pelajaran kita kembali, khususnya untuk pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya, kalau Ibu ucapkan semangat pagi, semuanya jawab, katakan semangat pagi ya. Semangat pagi. Oke, mantap. Hari ini kita akan khusus untuk membahas tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang identitas orang percaya. Ini merupakan tema yang sangat menarik tentang identitas orang percaya. Identitas orang percaya. Kalau kita mau mempelajari tentang identitas orang percaya, maka kita harus tahu dulu apa sih tujuannya kita belajar tentang identitas orang percaya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita mengetahui apa itu identitas kita, kemudian dengan identitas itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan mulai pembahasan kita pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan yang paling penting, yaitu apa itu identitas? Apa identitas? Apa identitas? Jadi kalau dalam bahasa aslinya atau yang sering digunakan itu menggunakan bahasa dasarnya bahasa Inggris. Kata identitas ini berarti atau digunakan kata identity. Identity ini bisa berarti ciri-ciri, tanda pengenal, ataupun juga bisa dikatakan sebagai satu jati diri. Berarti kalau dikatakan identitas, maka saya melihat ada dua pembagian tentang identitas. Identitas ini ada yang materi, disebut dengan materi, ada yang non-materi. Identitas yang materi, yang tampak. Biasanya identitas yang tampak, di sini Ibu sudah bawa contoh-contohnya. Contohnya kalau untuk anak SMK itu atau SMA sederajat itu kartu pelajar. Ada kartu pelajar, ini merupakan identitas kalian sebagai seorang siswa. Nah, kalau Ibu, karena Ibu ini sudah dewasa, Ibu wajib memiliki namanya KTP. Ya, KTP sebagai identitas atau yang lainnya, misalnya apa? Ada SIM C. Kalau Ibu punyanya SIM C, kemudian juga ada kartu BPJS, kartu sehat, ya. Itu juga merupakan identitas kita. Dan juga yang sering digunakan sebagai identitas juga merupakan foto gambar diri kita sendiri. Nah, jadi ada beberapa, yaitu KTP tadi, SIM atau sebagainya, dan foto. Kemudian yang non-materi ini biasanya ciri-ciri atau tanda lahir. Ciri-ciri atau tanda lahir kita atau keunikan yang Tuhan berikan sama kita. Kalau Ibu secara jelas yang bisa dilihat oleh anak-anak semua itu rambutnya Ibu ini keriting. Jadi kalau orang nanti lihat Ibu Maria itu seperti apa, pasti orang akan sebutkan itu loh ibunya yang rambutnya keriting. Ya, kemudian ada lagi kalau ada ciri-ciri lahir lainnya seperti ada warna hitam di pipi mungkin, atau warna hitam di tangan, atau ciri-ciri fisik yang lainnya. Tapi yang di non materi ini juga bukan hanya ciri-ciri fisik ya, tapi di non materi ini juga ada yang disebut dengan karakter atau sifat. Orang juga bisa melihat kita, mengenal kita, mengidentifikasi kita, menilai kita dari tindakan, karakter atau watak yang kita miliki. Misalnya, ada orang yang bertanya seperti ini, kalian kenal gak sih sama siswa yang namanya si A? Oh, seluruh sekolah tahu si A itu siapa. Karena apa? Karena dia terkenal sangat baik, sangat ramah dengan guru, sangat sopan santun, suka menolong teman, dapat juara dan sebagainya. Itu juga bisa merupakan gambaran dari suatu identitas. Jadi identitas itu tidak sempit dalam pemahamannya. Jika disambungkan dengan apa itu identitas orang percaya, berarti sekarang kita mau menemukan ciri, tanda, atau jati diri, atau tanda pengenal dari seorang yang disebut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jika Ibu boleh tanya kepada anak-anak semuanya, di sini semuanya sudah percaya dengan Tuhan atau belum? Ya, ada yang sudah percaya Tuhan atau ada yang masih belum percaya kepada Tuhan? Kemungkinan jawabannya pasti antara dua ya. Kemungkinan jawabannya itu antara dua.
ada jawaban yang disebut dengan ya, saya percaya kepada Tuhan. Tapi juga ada jawaban tidak, saya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, untuk mengetahui identitas orang percaya, maka jawaban ini yang kita butuhkan. Dan semua di kelas ini, Ibu harapkan itu semua sudah percaya kepada Tuhan. Semua tahu bahwa Tuhan itu ada dan sungguh-sungguh dalam hati percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi dari pertanyaan ini, ya saya percaya kepada Tuhan. Yang paling cocok untuk tema kita saat ini adalah saya percaya kepada Tuhan karena apa? Karena untuk mengetahui identitas orang percaya, syarat utama mengetahui identitas orang percaya itu adalah dia harus dulu percaya kepada Tuhan. Ini syarat mutlaknya. Dia harus dulu percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan, ibu juga percaya kepada Tuhan, semua anak-anak juga percaya kepada Tuhan. Tapi sekalipun kita katakan kita percaya kepada Tuhan, ternyata karakter ibu dan karakter anak-anak semua itu beda. Ya, ibu katakan ibu percaya kepada Tuhan, tapi ibu masih sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, suka ngata-ngatai orang, ya, suka gosip. Kemudian juga ibu juga sering mencuri, atau ibu juga sering sering memfitnah orang lain. Kemudian suka menyimpan dendam, selalu mudah emosi, sukanya ngajak orang bertengkar dan sebagainya. Tapi ada anak murid yang ternyata hidupnya jauh lebih baik. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya lebih baik. Ada satu anak murid misalnya, dia hidupnya sangat baik, sangat sopan santun, kemudian menghormati orang tua, sayang kepada teman, menghormati guru, suka menolong orang lain, suka menabung, suka belajar, kemudian selalu beribadah kepada Tuhan dan sebagainya. Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan ini pun ada dua jenisnya. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan ini pun ternyata ada dua jenisnya. Satu, itu percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sedangkan yang satunya lagi, tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Bisa kita identifikasikan ya. Jadi walaupun dia katakan saya percaya kepada Tuhan, identitas itu nampak, tapi ternyata ada dua. Satu yang sungguh-sungguh percaya dan satu lagi yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia 5. Firman Tuhan dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di situ menyebutkan ciri-ciri, tanda ataupun juga karakteristik dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Identitasnya dia percaya kepada Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Yang tampak dalam tindakan, contohnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Jadi beberapa ciri-ciri ini menunjukkan bahwa dia punya identitas orang percaya, tapi orang percaya yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hidupnya masih terus melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua itu merupakan ciri-ciri dari orang yang tidak sungguh percaya kepada Tuhan. Sementara yang kita mau fokuskan pada hari ini adalah apa itu identitas orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau lihat, saya ini kira-kira sudah sungguh-sungguh belum kepada Tuhan. Kalau seandainya kita mengatakan kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka identitas kita itu akan tampak dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bisa kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya,
yang sering disebut dengan buah roh. Yang sering disebut dengan buah roh. Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka seluruh kehidupannya itu akan dipimpin oleh Tuhan. Akan dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Sehingga dalam kesehariannya pun akan tampak apa yang dia lakukan, dia katakan, dia kerjakan, dia tindakan, dia pikirkan, itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam buah roh ini ada 9 karakter yang mewakili identitas kita sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa itu? Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang pertama dia harus punya kasih. Dia harus punya kasih. Artinya apa? Kalau kasih ini berarti orangnya harus bisa mengasihi. Tapi mengasihi jangan sebatas hanya mengasihi teman, mengasihi orang tua, mengasihi pacar misalnya. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa, ya. Mengasihi pacar, mengasihi teman baik kita, mengasihi orang tua itu biasa. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita mau belajar mengasihi orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Artinya apa? Artinya di dalam hati kita ini dipenuhi dengan kasih kepada semua orang, tidak membedakan dia itu teman baik kita atau enggak, bahkan sekalipun dia musuh kita, wajib untuk kita kasihi. Yang kedua, sukacita. Sukacita, ya, enggak bulan muda, enggak bulan tengah, enggak bulan tua, mukanya murung terus dari pagi sampai ke sore sampai ke malam murung terus. Padahal sebenarnya apa? Ketika kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan, identitas kita itu harus nampak, yaitu apa? Kita punya wajah yang berseri-seri. Ada sukacita dalam hati kita karena apa? Karena kita sudah ditebus Tuhan. Kita adalah umat Tuhan, maka sukacita itu pasti terpancar dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera ini contohnya apa? Damai sejahtera, ya, hatinya itu damai, enggak mudah tersinggung. Dikit-dikit ya hatinya panas, dipelototin teman, matanya melototin kita dikit, kita sudah panas, ya, mulai emosi. Dalam hati kita ini tidak ada lagi yang bisa mendinginkan. Kemudian akhirnya apa? Ujung-ujungnya pasti bertengkar, berkelahi, dan kemudian masuk apa? Masuk ruang kepala sekolah. Jadi nggak ada untungnya kalau kita tidak punya rasa damai sejahtera. Jadi kalau kita memiliki damai sejahtera, maka ada orang lain yang memancing kita untuk marah, kita tetap berusaha untuk tenang, diam. Benar nggak sih dia yang memancing saya, atau hanya saya aja yang lagi sensitif? Jadi damai sejahtera itu juga harus ada dalam diri kita. Kemudian yang keempat, ini kesabaran. Kesabaran. Kesabaran ini apa? Kesabaran ini berusaha untuk sabar. Satu, berusaha untuk sabar menanggung satu masalah. Berusaha untuk sabar menghadapi tingkah laku teman yang bikin kita kesal. Sabar lagi apa? Sabar lagi menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Misalnya kita mau sesuatu dari Tuhan, kita harus sabar tunggu jawaban dari Tuhan. Sabar juga bisa menunjukkan apa? Kita tidak lekas marah juga. Artinya apa? Dalam diri kita ada pengendalian, ada kontrol diri untuk apa? Untuk tetap berusaha sabar dalam segala kondisi apapun. Yang kelima itu tentang kemurahan. Bicara kemurahan ini menunjukkan kepada satu sikap yang tidak pelit. Mengapa ibu katakan tidak pelit? Karena apa? Orang yang murah hati pasti dia akan suka untuk memberi atau berbagi kepada orang lain. Baik itu secara kecilnya, kalau kita ke sekolah bawa makanan, kita mungkin nggak kita makan sendiri, tapi kita bagi orang lain. Kemudian apa? Kalau kita pergi ke kantin, kita mau belanja, ada teman yang tidak punya uang atau lupa bawa uang, kita pinjamkan dulu atau langsung kita sekalian belanjain dia, itu juga satu bentuk kemurahan. Kemudian ada teman yang dalam kesulitan, kemudian ada teman yang berduka, kita datang ke rumahnya, kita tolong dia, ataupun hal yang lainnya yang membantu sesama, itu juga disebut dengan kemurahan. Tidak pelit. Kemudian yang selanjutnya adalah kebaikan. Dalam kata kebaikan ini, semua hal yang baik, semua hal yang baik yang dilakukan itu benar, yang dilakukan itu bermanfaat bagi orang lain, itu harus kita lakukan. Bukan sebaliknya hal-hal yang
sekiranya itu akan merugikan orang lain, sekiranya itu akan merugikan kita sendiri, tidak usah dilakukan. Karena apa? Sebagai identitas orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang kita kerjakan dan lakukan itu adalah hal-hal yang baik dan juga bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian yang ketujuh itu kesetiaan. Kesetiaan ini Ibu akan sangkut pautkan dengan bagaimana kita setia terus kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, kemudian untuk kita tekun dalam membaca kitab suci, kemudian tekun untuk datang beribadah ke rumah ibadah kita masing-masing. Kemudian kedelapan itu kelemah lembutan. Kata kelemah lembutan ini Ibu hubungkan dengan perkataan kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Ibu katakan dari mulutnya akan terpancar kata-kata yang memberkati orang lain. Dari mulutnya akan terpancar kata-kata yang membangun orang lain. Dari mulutnya akan terpancar kata-kata yang benar. Kata-kata yang bermanfaat, yang berguna, yang tidak menyakiti orang lain. Kalau kita punya itu dalam kehidupan kita, maka identitas kita sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya Tuhan. Dan yang terakhir itu tentang penguasaan diri. Penguasaan diri ini Ibu hubungkan dengan bagaimana kita sekarang sebagai anak remaja, kita tahu untuk membedakan pergaulan kita. Kalau kita lihat teman-teman kita itu dari 10 orang, 8 orang suka merokok. Mungkin kita yang dengan teman kita yang satu lagi itu di tengah-tengah teman kita yang merokok, mungkin kita akan kemungkinan terpengaruh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mampu untuk mengendalikan diri. Oh, biarlah mereka merokok, tapi saya tidak boleh merokok karena merokok itu tidak baik. Atau biarlah dia mencuri, teman saya punya teman mencuri, suka mencuri, tapi saya enggak, saya jangan mau ikut-ikutan dia suka mencuri. Oh, teman saya ini senang sekali loh menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang tidak penting, maka saya pun tidak harus untuk seperti dia. Atau yang lebih sensitif lagi, misalnya teman ngajak, tiba-tiba teman ngajak kita untuk ayo kita buka hal-hal yang tidak bagus, situs-situs yang tidak bagus, untuk memuaskan pandangan mata kalian ya. Kalau kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita katakan tidak, silakan kamu saja. Tapi kalau saya tidak, dan lebih baik kita tidak usah lakukan hal itu, karena itu nggak bermanfaat sama sekali buat kita. Jadi dari buah roh ini akan tampak bahwa identitas orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia harus punya kasih, sukacita, ada damai, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga ada penguasaan diri. Kalau ke-9 buah roh ini kita sudah miliki dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka orang akan melihat dengan jelas identitas kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga orang katakan, oh, dari tingkah lakunya, dari cara dia bicara, dari cara dia berpikir, saya bisa katakan bahwa anak A ini dia sungguh-sungguh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dari tingkah laku ibu, dari cara ibu berbicara, cara ibu berpikir, menuangkan pendapat, cara ibu memperlakukan orang lain, orang bisa berkata, oh, Ibu Maria ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ibu harapkan semuanya kita bisa mengerti pelajaran kita pada hari ini dan kita bisa menarik maknanya, kesimpulannya dari pembelajaran kita bahwa identitas dari orang percaya itu adalah penting. Karena apa? Dari identitas itulah orang bisa melihat kita, mengenal kita, dan mengerti bahwa apa yang kita percayai, siapa yang kita percaya, itu semuanya nampak dari kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.